Hi guys, welcome back to my YouTube channel atau welcome buat yang baru. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Jadi hari ini kita kontennya sedikit beda. Biasanya kita review tas, jalan-jalan. Sekarang nggak ada sama sekali itu. Kita bakal ngobrol sama teman gue. Sekarang pokoknya kita akan bahas tentang are you missing being a normal person atau are you missing your aktivitas gitu because it's been like almost a month kita aktivitasnya cuma kantor rumah atau mungkin ada yang cuma di rumah jadi kita bakal bahas hal tersebut sama teman gue nggak usah lama-lama kita langsung mulai aja yuk. Okay. Hai Bu, Hai, how are you? Good? baik. Cuman Baik ya, aja. iya, baik aja sih. Baik aja sih. Terus. Oke. Sebelum kita mulai, sebenarnya udah Pak Ade pernah masuk ke YouTube gue sebelumnya. Jadi di review makanan dan juga jalan-jalan sama teman-teman pasti dia ada. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu deh. Who are you? Let me know. Actually I know, but my viewers doesn't know. Ya, aku lebih suka dipanggil Pak D, yang pasti. Kita kenal dari tahun 2009 waktu kita kuliah di Undiknas. Jadi kita kenal udah 11 tahun ya, tapi kita mulai deket di semester 2, jadi 2010. Udah 10 tahun. Yeah. Wow, that's a long time. Lama banget. Iya, katanya sih kalau sahabatan kalau udah lebih dari 7 tahun tuh bakalan long last. Amin. Ya. Dan kita tipe yang sering ketemu banget because rumah kita kan deket. Jadi rumah kita tuh satu desa, satu wilayah, tapi beda desa, ya nggak sih? Gitu. Dan we're lumayan sering ketemu ya. At least seminggu sekali kita ketemu dulu sebelum pandemic ini. Ya, sebelum pandemic ini kita lumayan sering ketemu. Yeah. So tell me about what are you doing before this pandemic? Sebelum pandemi aku kerja. Jadi setahun sebelum pandemi aku kerja di Ubud 2 hari dalam seminggu. Di hari Senin. Pokoknya milih sih, tapi yang pasti harus ada hari Seninnya. Tapi udah hampir sebulan lebih ya, sebulan lebih deh. Jadi udah mulai karena efek dari pandemi ini, jadinya nggak kerja. I have to take leave with unpaid. That's for sure. Yeah. That's why I stay home. Yeah. Especially in Bali, I think that is common thing now. Unfortunately, that's sad, but it's true. Yeah, that's true. Yeah, because okay, what happened with this one? Okay, terus lanjut. After I have to take this leave with unpaid. The first week, I think I really didn't know what I'm gonna do or what I'm supposed to do. And then I remember what my father said to me, just do something useful. Just go exercise. It will Oke, pertama aku jalan-jalan ke pantai. Kemudian punya ide setelah hari kedua, aku punya ide kenapa nggak aku rekam bolanya setiap hari itu minimal 30 detik. Jadi unfortunately, langsung selama 2 minggu. 2 minggu persis ya. Ternyata pas tanggal 12 kemarin, 12 April, dari pihak pemerintah atau apalah gitu ya, pantai itu ditutup. Per tanggal 12 April. Sekarang tanggal 19, jadi seminggu. Setelah seminggu itu, setelah selesai ditutup, aku putuskan untuk mulai olahraga di rumah. Bingung sih olahraga di rumah itu apa, ternyata sebetulnya olahraga di rumah itu lebih membuat capek daripada jalan-jalan di pantai. Ya pasti dong, pasti banget. Karena pantai kan kita enak ngelihat pemandangan ya. Iya, nggak apa, fokusnya nggak cuma satu, kita bisa lihat-lihat gimana gitu. Yes. Itu sih lebih, jadi berarti before this pandemic kan you do your job. Maksudnya lumayan hectic dong setiap hari nggak sih? Maksudnya dengan kegiatan kantor atau mungkin, dan lu juga punya side job kayak nganter-nganter gini juga kan, nganter-nganter juga kan. Bener. Itu bener sebetulnya sebelum tanggal
sebelum pandemik aku ada tamu selama 3 minggu, hampir 4 minggu. Jadi nemenin nganter ke yayasan di mana dia doing volunteer. Terus pokoknya kayak private assistant, personal assistant, something like that. Terus sebetulnya sebelum pandemik tanggal 24 tuh harusnya ada lagi tamu. Karena ini pandemi akhirnya it has to be cancelled, unfortunately. Iya sih. Banyak banget sih yang kayak gitu. Berarti tipe yang nggak bisa diem juga, karena gue tahu dia kayak gimana. Because we are friend dan very close banget, very close. Jadi gue tahu dia itu tipe yang nggak bisa diem di rumah juga kayak gue. Tapi gue lebih nggak bisa diem. Dia tuh masih bisa lah. Maksudnya because his job kerjaannya pada itu nggak terlalu ngikat ke kerjaan gue, karena kerjaan gue kan aku bukan orang kantor. Yes, dia tuh nggak suka kantoran, dan dia tuh udah kayak bosnya sebenarnya di tempatnya di kerjaan. Jadi gue selalu bilang, you are not the staff, you are the owner gitu, karena bisa kerja kapan aja. So well that's the good thing. Maksudnya jadinya nggak terlalu haptik kegiatannya setiap hari, tapi lumayan banyak juga ya kegiatannya setiap hari, yang nggak cuma kerja. Iya, terutama kalau tamunya datang. Jadi kalau udah, sebetulnya kan aku juga kerja di Ubud yang ngurusin tamu. Jadi tamu-tamu yang datang ini sebetulnya lebih repeater, orang yang dari lama-lama akhirnya datang lagi ke sini minta diantar seperti itu. Yes, jadi kerjanya banyak juga guys. Ini harusnya dia banyak. Sebetulnya lebih capek daripada get out. Yes. Jadi because I have to stand by 20 hours per while dia stay here. Yeah, dan dia harusnya tahun ini tuh harus berangkat ke he has a plan, a big plan actually. Jadi harusnya dia berangkat tahun ini, but unfortunately karena ada pandemic ini harus di-cancel. Di-pending, bukan di-cancel, di-pending. Jadi postpone. Nanti kalau dia udah berangkat, and then we're gonna make a vlog about that actually. Okay? Yes. Karena dia we keep it for now. We keep it for now. Terus jadi kegiatan apa sih yang paling lu miss during this pandemic? Your daily activity. Ketemu teman. Oke. Selain itu? Karena jujur aja, misalnya kalau nggak ada tamu, misalnya seminggu kerja seminggu 2 kali itu oke lah, kita nggak ketemu seminggu atau 2 minggu. Tapi kalau udah mulai ada tamu yang aku nggak bisa ketemu teman sama sekali karena emang kerjaan, itu sesuatu yang karena kita butuh ngobrol ya. Kadang kita tuh nggak bisa ngomong sama orang kecuali sama teman. Nah, itu yang aku kangenin ya. The most thing I really miss about. Kemudian kalau masih ingat dulu waktu aku masih kerja di daerah barat sana yang harus 9 to 5 always every day, and I have to face something rude. I really need a friend to talk about it. Even I have to something like that. That's the most. Karena jujur aja, gue di sini hidup sendiri. Agak jauh. I really need a friend. I'm very thankful that you are my good friend. Yes. No, we share a lot of things. Oh yeah, we share everything actually. Yes. About everything. Hal-hal yang gak penting pun kita share sometimes. even being julid together. Sometimes. We'll try to hilangin itu ya, but it's so hard. Tapi yang pasti yang jujur aja yang paling aku kangenin adalah ketemu temen. Karena saat ini kita harus benar-benar menjaga jarak. Walaupun ada ini ya nggak sih? Sorry, potong. Walaupun ada kayak sosial media, even kita kalau kita ketemu kan beda ya sama kayak ini, doing teleconference, terus doing video call, doing komen-komen di Instagram, walaupun kita sering ketemu di situ ya. Maksudnya, we see each other di media sosial tuh like every day, cuman kalau ketemu fisik itu beda kali ya? Iya nggak sih? Sangat beda, karena kalau media sosial kita ketemu itu orang pasti tahu, orang banyak. Sesuatu yang kita nggak bisa nge-share ke orang lain tuh baru bisa terlampiaskan, bisa terucapkan kalau kita ketemu face to face. Iya sih gue ngerasa juga sih, because
walaupun kayak misalnya ada nih video call gitu, tapi nggak bisa seenak kita nggak bareng bisa. ya, because when we Kayak sekarang pun kita tadi bilang, seperti kita tadi bilang, we have to keep it for now, for a while, something like that. Ya, nggak bisa semua terlalu dibuka ya. Jadi nggak boleh. Harus ada yang di ini. Kalau iya, rem. Yeah, because we need the content for the YouTube actually. Right? Okay. Kegiatan yang rambut bagus nggak sih? Good. Lebay nggak sih? Good. Terus kalau tadi udah yang dikangenin, terus and then what do you doing now during this pandemic? I mean, like you stay at home and doing something like what? Tell us about that. Satu yang pasti yang aku kerjain adalah tiap hari olahraga minimal 30 menit. Yes, because we do the challenge. Yeah. Yes. Because we do the challenge. Yeah. Terus? Itu yang pasti ya, alhamdulillah udah 3 minggu ini non-stop olahraga, dan yang pasti aku lakukan tiap hari. Dan yang hasilnya aku rasain sih, pipinya jadi nggak tembem-tembem banget, kayak orang haus banget tidur banget. Gitu. Terus badan lebih enak, nggak jadi males. Terus kegiatan lain lebih sering bersihin kamar, kos, ya pasti. Tiap hari nyuci karena aku nggak mau basah terus ntar bau kamarku, jadi harus nyuci. Terus 3 atau 4 hari sekali belanja kebutuhan sehari-hari, terus karena seminimal mungkin nggak keluar rumah. Kalaupun aku di rumah juga nggak banyak tidur sih ya. Kalaupun nge-game juga duduk, kalau nggak jalan aja di depan kos-kosan atau kemana gitu sih. Pokoknya nyantai aja deh. Kita tunggu aja, ya, mudah-mudahan bulan depan udah bisa start to work again. But we wish that one. Yes. Kita selalu berharap ini cepat selesai ya. But how berarti work, everything was postponed, right? Yeah, everything is postponed at the moment, unfortunately. But it's good for us. It's good for us actually. Ya, kalau nggak gini susah juga ya. Okay. So, terus kalau tadi kan doing everything, maksudnya what do you miss about your daily activities, ketemu teman, ini itu. Tapi about your work, how about that? What do you miss about your work? Mungkin salary kali ya kalau gue sih. Because I have to take a leave with unpaid, so that is salary. Number two is I miss to talk English during the day, a whole day, because I have to speak English, and then it is important actually, because otherwise we will forget our skill, our soft skill. Soft skill tuh gampang sekali hilang kalau nggak sering kita lakuin. Pun sekarang kalau aku suka bikin kue, sekarang udah males sih, nggak tahu kenapa. Jadi kalau mau bikin kue tuh jadinya harus buka buku lagi, buka resep. Kalau udah biasa situnya nggak perlu, tapi ini tetap. Tapi namanya ya hal-hal seperti itulah. Kalau untuk kerjaan aku lebih miss speaking English and salary, of course. That's true. Yeah. How about the crowd? Do you miss the crowd of your work? Actually, my work is not really crowd, because I work in the middle of villa, but so not crowd. I like working in the quiet circumstances, or that crowd. Not really, I miss. And about the way to get there, actually, kadang-kadang kita dikangenin nggak sih? Maksudnya when you go to your place to go to work, kan di Ubud ya. Do you miss that rutinitas about that? Aku lebih kalau ke Ubud tuh lebih miss kalau misalnya kadang dulu kan, aduh kita buru-buru bondok gitu ya, kayaknya macet sih. Kadang sekarang hal-hal yang kita keselin itu kadang emang ngangenin. That's true. Tahu nggak sih? Ngerti ya maksudnya? Ngeselin itu kadang ngangenin kalau memang pada saat itu benar-benar kita harus stop, yang kita nggak boleh ngapa-ngapain. Hal seperti itu kita pasti miss. Iya sih, miss the traffic jam, miss the
sometimes it's the pollution also. Jangan polusi. Jangan polusi. Polusi nggak polusi. I mean like crowd people when you jalan-jalan terus kayak I think that's the best. Itu yang paling the most kali ya. Maksudnya dengan pandemic ini kali ya. Maksudnya kalau gue sih lebih ke itu ya. Kalau misalnya kayak because I still work, you know me, right? I still work at my office, but at the same time, some of my job was doing working from home juga. Jadi ada juga miss yang seperti itu, ketemu apalagi tipe yang kayak gue ya yang nggak bisa diem, maksudnya kayak yuk gitu ya nggak sih, kalau biasa tuh kayak ntar malam yuk even just for ketemu terus makan malam, just for chill, just chill and then ketemu ngobrolnya pun sebenarnya hal-hal yang kurang ini ya, tapi itu emang but that's we need really, like I told you before, we need that kind of time. Sometimes kadang sesuatu yang sepele itu tanpa kita sadari itu sangat bermanfaat buat kita. Kadang kita yang udah jenuh tiba-tiba ketemu teman maunya ngobrol terus, tiba-tiba ngobrolnya yang santai. Itu sampai enak juga ya ternyata tadi ketemu walaupun ngobrolnya gitu nggak perlu, kayaknya ini juga bisa aku selesain sendiri masalahnya, misalnya seperti itu. Jadi sesuatu yang tadi kayaknya sepele, kita nyantai-nyantai, itu justru bisa membantu keadaan kita. Itu yang aku sering rasakan kok. Tiba-tiba, alhamdulillah tadi ketemu teman. Jadinya agak berkurang deh. Ini akhirnya jadi setelah santai, tenang. Oh ternyata begini, harusnya begini. Ya udah besok tahu deh solusinya. Kayak gitu pasti pernah kayak gitu juga kan? Iya benar juga sih. Ya seperti itu deh, makanya kalau sekarang ini benar-benar kayak aktivitasnya cuma di rumah aja, mostly apalagi Pak Ade yang benar-benar tinggal di rumah ya. Kalau gue kan masih ke kantor jam 8 sampai jam 2 gue di kantor, after that and then go home, sometimes grocery, but we haven't planned to grocery together, but it's postponed because of something, maybe next week. Terus ya itu maybe tomorrow, maybe we're gonna talk, because my veggie is off. Okay, we're gonna talk about that today. Ini untuk YouTube, jadi tolong lebih fokus ya. Jadi it's okay. It's kind of intermezzo. It's kind of intermezzo. Yeah, we're gonna talk about that later. Okay, because tomorrow I have a plan to go to the grocery actually. So next question is about what do you think the advantage about the situation? I mean, like every situation have the. What do you think about the advantage about the situation? I mean, like every situation the advantage. Has the advantage is the positive. I'm more aware about myself. Okay. Aku lebih realize, lebih sadar, lebih peduli pada diriku. Karena biasanya jujur ya, kalau lebih suka makan yang aneh-aneh. Suka apa aja lah dimakan. Tapi setelah ini kita lebih tahu, ini sebenarnya lebih sehat sih. Emang dulu tahu, cuman nggak aware, cuman kurang peduli. Dulu kurang peduli. Nah, hal-hal seperti itu yang salah satu advantage-nya. Yang kedua, karena aku sekarang jadi rajin olahraga, tidur tuh lebih enak, jujur aja. True. Lebih enak, lebih disiplin, karena nggak ada apa-apa. Disiplin diri bener. Aku tuh selalu bangun jam 5. Habis itu langsung sholat, nunggu beberapa menit, sholat subuh. Habis itu, mulai deh buka apalah di sini, baca apalah. Kadang chatting sama keluarga yang kadang juga terlewatkan sedikit, tapi lebih bisa ngedeketin sih, karena jujur aja setelah ini, aku kan punya adik yang di Australia sama kakak yang di Malaysia. Jadi mereka yang sebetulnya tahun ini kita mau ketemu, selama nggak ketemu, terutama kakakku yang di Malaysia, itu jadinya terpending. Kita lebih intens sih, saling mengingatkan betapa pentingnya keluarga. Jujur aja keluarga itu sangat penting. Seperti itu. Advantage-nya aku lebih rajin olahraga yang utama. Itu yang paling penting ya. Kedua, lebih close ya. Lebih close to the family. And then lebih restrict sih. Ya nggak sih? Lebih restrict nggak sih? Because we wash hand a lot and then like ganti baju setiap saat, apalagi kalau udah keluar kan what we talking about when ganti we last semua. time.
Ya, jadi itu advantage-nya ya nggak sih? Well, everything have a two side. I mean like the ada negative juga side. Apa? apa namanya economic advantage. Ya. Contohnya bensinnya jadi Iya. bensin lumayan gitu ya, jadi irit. Terus banyak loh kalau dipikir sebetulnya. Yang dulu biasanya setiap hari ke mall, sekarang udah nggak usah ke mall lagi kan, bikin di rumah aja ya nggak sih? Siapa yang lebih stres nggak bisa ke mall? Gue, dia mah lebih santai, tapi gue lebih gila sih udah. Jadi, I mean like banyak sih advantage-nya, tapi kita lebih suka kalau misalnya keadaannya jadi seperti dulu lagi ya nggak sih? Pastilah. Iya, we just miss our normal life aja sih, ya nggak sih? Ya. Nah, tapi yang pasti kayaknya setelah pandemi ini kita hidup lebih bersih kok, lebih bersih, lebih aware ke diri kita yang pasti. Ya, lebih aware. Mungkin setelah ini akan cuci tangannya lebih sering ya. I mean like, we just need to be more hygiene aja sih daripada sebelumnya. Betul, pasti. Karena kan yang sekarang dilakuin banyak orang kan kayak terlalu heboh sama, mungkin hal-hal yang seperti ini udah kita lakuin dulu kali ya Bu ya. Maksudnya kayak cuci tangan. Cuman ini lebih lagi. Iya, pakai hand sanitizer, terus kalau masker mungkin enggak, karena kalau 1-2 kali mungkin pakai, tapi kalau misalnya daily gitu enggak sih. Tapi kalau misalnya kayak hand sanitizer, terus kayak just sebenarnya sama aja, cuman bedanya kita nggak boleh keluar aja sekarang. Just stay at home, better stay at home daripada kemana-mana yang ngerti. Gitu. Banget. Benar. Last question before kita selesai, ini udah hampir setengah jam ternyata kita ngobrol. Jadi ini sebenarnya yang paling receh banget sih pertanyaannya. The first place that you gonna go after this pandemic ends? Answer. Iya. Sebetulnya aku pengen pulang mudik, tapi aku tahu pasti semua orang bakal mudik. Jadi aku harus tahan dulu. That's true. Aku harus tahan dulu beberapa saat. Gue potong dulu. Yeah. Jadi sebelum ngomongin yang tadi yang lo mau pulang, tapi you have to tell about the mudik, alasan lo nggak mudik tahun ini. Karena alasannya dia menurut gue bagus banget sih, and you have to know a good reason from him. Tell us about that. Yang pasti aku lebih ngejaga keluarga, karena kita tahu kita udah baca banyak informasi yang berguna. Walaupun kita sehat dalam perjalanan, kita bisa ketempelan atau apa, akhirnya kita menjadi karier virus. Itu yang utama. Jadi sebetulnya aku lebih aware, lebih kasihan. Sebetulnya bener juga sih. Jangan mudik dulu, tunggu beberapa saat. Bahkan kita udah baca banyak sekali orang yang nekat mudik, ternyata begitu sampai rumah dia sehat, keluarganya juga sehat, tapi karena dia akhirnya bawa karier yang dalam perjalanan itu, keluarganya jadinya positif. Itu yang aku takutin. Iya sih. Dan karena orang tua aku udah 75 tahun, jadi pokok itu udah 7. Jadi lebih riskan, itu yang aku jaga sih, itu aja. Ya. Oke. Luckily, she can accept it. Iya. Ya, because Popo yang nanti dikasihin Marugame aja, tenang. Iya. Nanti pas balik lo tinggal bawa Popo ke Jogja ke Marugame udah. Oke, Popo bilang. Ya, betul. Oke. Jangan Ichiban ya. Enggak boleh sebut merek. Yang terbibit. Oke. So selain pulang, what place that you wanna come first after this pandemic will end? Nge-mall yuk. Mau nggak sih? Kayak bener-bener juga kita makan di sana sama ngobrol. Guysnya. Gonna meet Pamela ya? Actually, I want to know you have a long hair. This is very long. Look at Don't cut it. I just cut it. Look at this one. I just cut it before when I just take a bath because I don't want to go to the salon because you know. Yeah. Itu yang sebetulnya yang kita nggak pernah tahu. Iya, walaupun memang salon yang tempat akan gue datengin ini gue tahu dan juga gue yakin dia hygiene, tapi for some reason gue mencoba untuk ya udahlah nanti aja. Jangan. This is not too long. I mean like we can just I know you. Hairdo aja sedikit nanti setiap hari di blow aja biar nggak terlalu panjang kelihatannya. Iya. Oke.
Oke. Semua pertanyaan sudah dihabiskan. Cuma ada 7 pertanyaan doang tadi ya. Jadi kita bahas selama hampir setengah jam ini. Semoga apa ya, pandemi ini cepat selesai. So, semoga kita juga sedikit menginspirasi. Ya. Kita juga sedikit menginspirasi karena kita sekarang jadi mau olahraga. Itu aja sih. Iya. Penting banget gitu aja. Sebenarnya olahraganya pun nggak terlalu heboh ya nggak sih, Bu? I mean like we just like spend 30 minutes every day ya. I mean like kemarin aja nggak sampai 30 menit gue olahraga karena kan kemalaman. Jadi just like 20 or 30 minutes lah. Ya karena emosi. Ya udah deh, itu aja dulu. We keep it about that because itu masalah pribadi, tidak boleh dikonsumsi secara YouTube ya. Jadi kita ngomongin nanti aja secara pas kita ketemu. Oke. Mungkin last statement about this pandemic, apa yang lo mau pesenin buat viewers di rumah? Yeah. Thank you. What you gonna say? What you gonna say before this conversation end? I mean like last statement aja. Yang pasti jaga kesehatan aja ya. Karena kalau kita sehat, ntar kalau pandemi ini berakhir, kita bisa ketemu lagi, kita bisa bercengkerama lagi, seperti dulu lagi. Iya. Oke. Itu sih. Thank you for the time. Sama-sama. I mean like it's a very kita nggak ketemu udah lama banget loh. Nanti kita akan ngobrol di sini. Gue closing dulu. Jadi thank you for the time. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Mungkin satu teman gue masih punya banyak teman banget, dan kita akan arrange waktu untuk ngobrol sama mereka masing-masing karena Pak Ade adalah salah satu teman yang memang di circle gue. Jadi ada 4 orang lagi yang nanti kita akan wawancarai secara khusus. Mereka dari pekerjaan yang berbeda-beda. Satu dari Pak Ade dari Iya, dari sisi pariwisata ada, banker ada, terus ada juga dari sisi pengusaha 2 orang teman gue juga ada. Nanti kita akan arrange waktunya untuk mereka biar bisa ngobrol bareng-bareng sama kita di sini. Oke? Yeah. Itu aja untuk hari ini. Kita ketemu lagi nanti di video-video selanjutnya. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Dan juga Pak Ade punya YouTube channel juga, bisa di-subscribe juga. Nanti gue taruh di bawah sini. Oke? Oke. Bye. See ya. Yo.